kembali lagi ke YouTube kesayangan Anda, di YouTube saya, ke channel YouTube saya. Di sini hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu trauma abdomen. Nah, trauma abdomen ini atau kata lainnya trauma di bagian perut. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, boleh like, subscribe, dan komen video ini. Kalau bisa share juga biar bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang trauma abdomen. Nah, kita mulai dengan sebenarnya apa sih trauma abdomen itu? Nah, trauma abdomen itu trauma kerusakan yang diakibatkan karena adanya benturan, bisa tusukan yang memang nantinya akan mengakibatkan kerusakan di bagian dalam perut. Bisa di luar, bisa di bagian permukaan, bisa juga ke organ-organ yang ada di dalam perut, di dalam bagian perut. Nah, seperti kita tahu di bagian perut, di bagian abdomen atau di bagian perut sendiri itu memiliki banyak sekali organ yang memang nantinya kalau misalnya terdapat trauma itu akan mempengaruhi organ-organ tersebut, seperti ada hati, terus ada pankreas, uretra, kandung kemih, terus usus, terus liang, hepar. Nah, seperti itu. Nah, trauma abdomen sendiri itu tuh disebabkan karena adanya dua hal, yaitu karena benturan dengan bukan benturan, maksudnya karena disebabkan karena benda tumpul. Ya, misalnya nih dia kecelakaan bawa motor, dia terbenturnya bagian perut ini ke bagian stang atau bagian kemudi kendaraan. Nah, dan juga untuk yang bagian kedua itu karena adanya luka penetrasi. Itu bisa juga dikarenakan adanya tusukan, bisa juga terus tembakan, itu juga bisa. Nah, patofisiologi dari trauma abdomen itu ketika ada sesuatu yang membentur atau diberikan tekanan yang memang di luar batasan bagian organ. Ada dua yang mempengaruhi beratnya trauma. Yang pertama adalah kemampuan elastisitas atau kembali ke posisi semula. Nah, terus juga ada vasokisitas. Nah, dari kedua inilah yang nantinya akan mempengaruhi berat tidaknya trauma yang terjadi pada bagian pada organ-organ yang ada di bagian perut. Nah, dari penata laksanaannya juga, kalau misalnya kita lihat dari penata laksanaan, kalau penata laksanaan pre-hospital atau sebelum dia masuk ke rumah sakit itu sama halnya dengan penata trauma yang lain, yaitu dilihat dari airway-nya, breathing-nya, circulation-nya. Terus dan juga untuk penata laksanaan non penetrasi atau memang diakibatkan karena benda tumpul, itu pasien dilarang keras untuk minum, terus imobilisasi. Nah, sedangkan untuk yang memang dia trauma penetrasi atau trauma tembus, ya trauma tembus lah ya namanya ya, trauma tembus itu dilarang untuk, misalnya nih dia kena tusuk di bagian perut, pisaunya masih nancep nih kan posisinya. Nah, jangan pada di tempat kejadian jangan mencabut pisau tersebut tanpa adanya tenaga kesehatan, karena nantinya kalau misalnya dicabut akan melakukan pendarahan pasti keluar terus menerus kan. Kalau nggak ada tenaga medis, apa penatasan yang akan dilakukan? Kalau misalnya orang awam yang memang mencabutnya pasti cuma gitu, ya nggak tahu cuman ya gimana gitu kan. Nah, atau dengan bisa juga biar ini tadi kan pisaunya nggak boleh bergerak nih tadi kan ya, nggak boleh dicabut. Nah, agar dia saat dipindahkan, saat dibawa ke rumah sakit tidak bergeser atau tidak memperparah keadaannya, itu bisa dengan difiksasi dengan kain kasar, dililit.
pokoknya dililin dengan kain kasa di bagian itu agar dia memang tidak bergerak kayak gitu. Nah, misalnya ada usus, misalnya ada bagian, misalnya usus bagian usus yang keluar. Nah, itu jangan langsung dimasukin, di belesepin kalau orang Jawa ngomongnya belesepin, itu jangan dimasukin karena belum tentu tangan kita yang megang itu steril, karena nanti takutnya terjadi infeksi yang karena hal-hal yang tidak steril itu tadi. Nah, bisa juga dilakukan organ itu tadi dibungkus dengan kain yang bersih, atau misalnya kalau ada dibungkus dengan perban yang steril. Nah, untuk di rumah sakit kalau untuk trauma penetrasi atau trauma tembus itu luka apa sih, ada luka tuh kan ya. Luka itu diperiksa oleh ahli secara lokal untuk melihat kedalaman dari luka tersebut, misalnya berapa senti tusukan atau robekannya gitu kan. Nah, terus ada beberapa sebenarnya pemeriksaan penunjang yang memang dibutuhkan untuk trauma abdomen. Ada juga ada IVP atau urogram extraorally dan CT scan. Nah, ini untuk memperjelas cedera pada bagian ginjal. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini sebenarnya setiap organ-organ itu memiliki pemeriksaan penunjang yang beda-beda juga. Kalau yang tadi kan IVP untuk mempengaruhi apakah ada cedera di bagian ginjal. Nah, selanjutnya ada uretrografi. Nah, uretrografi ini apakah ada pecah? Bukan pecah, maksudnya adakah ruptur di bagian uretra. Terus ada sistografi ini untuk melihat apakah ada cedera di bagian kandung kemih. Kan kandung kemih tadi kan bagian dari organ yang ada di dalam apa namanya? Di dalam perut, abdomen. Lupa ya. Terus ada juga ada FES. Nah, FES ini untuk melihat apakah di dalam abdomen ini ada cairan bebas, maksudnya darah yang keluar apa gimana. Biasanya sih kalau pada trauma tumpul di bagian trauma abdomen, biasanya bagian abdomen, rongga abdomen ini terisi dengan cairan darah yang keluar, karena pasti ada saja pembuluh darah yang pecah karena benturan atau karena lumpur itu. Nah, terus ada juga DPL atau diagnostik peritoneal liver apa gitu, pokoknya DPL gitu. Bisa saya bacanya. Nah, ini juga salah satu pemeriksaannya. Nah, untuk pencegahan primer, misalnya nih untuk pencegahan primer yang orang yang berkendara motor nih kan ya, agar tidak mengalami trauma tumpul atau trauma benda tumpul, ya primernya membatasi kecepatan dari pemotor berkendaraannya. Nah, kalau misalnya memang untuk pencegahan sekundernya saat dia sudah mengalami trauma ini, terus apa yang harus dilakukan? Ya jangan memperburuk atau memperburuk sih bahasanya, memperburuk kerusakan yang terjadi pada organ-organ yang di dalamnya. Misalnya nih, dia seharusnya yang misalnya kendaraan bermotor tadi kan, dia terjadi benturan di bagian perut karena stang itu tadi kan. Kalian tau nggak stang sih? Ini loh, ya stang motor itu yang kita pegang gitu. Nah, untuk tidak memperburuknya itu dengan kalau misalnya dia memang sakit, kalau misalnya memang dia tidak bisa bergerak, ya sudah jangan bergerak, jangan dipaksakan untuk bergerak, nantinya akan mengakibatkan hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Nah, terus kalau misalnya sudah terjadi dan tahap untuk pencegahan tersiernya, ya jangan melewatkan rehabilitasi dan pengobatan, dan kurangi juga sih mengontrol resiko infeksi sih. Kalau misalnya itu kan pasti nanti ada pembedahan kan. Nah,
yang pasti sih kontrol resiko infeksinya. Nah, video kali ini cukup cukup pendek dari biasanya karena memang materi trauma abdomen ini ya itu saja yang dapat saya jelaskan sebenarnya ya. Mohon maaf kalau misalnya kata-katanya masih belepotan atau masih kurang Anda mengerti. Kalau misalnya kurang mengerti bisa ditanyakan saja nanti di kolom komentar. Insya Allah saya nanti akan menjelaskan apa yang saya ketahui. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen tentunya. Saya tadi di awal sudah bilang, di akhir juga sudah bilang. Oke, bye-bye.